Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. 2 hari kemudian, kelompok Shoyan yang beranggotakan 5 orang berangkat dari lembah api berkobar lagi. Kembali ke wilayah barat. Dibandingkan sebelumnya, jumlah kelompok itu telah berkurang, dan Li Bingrui bahkan telah bergabung dengan mereka. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih besar dari sebelumnya. Secara khusus, dengan kekuatan Shoyan saat ini sebagai kaisar asal, ia adalah eksistensi yang dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh wilayah selatan. Kelompok itu tidak bergegas kembali ke klan Liu saat mereka menuju utara. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke kota liar kuno. Namun, ketika mereka melewati kota Liuchang di sepanjang jalan, pemandangan di dalam kota itu membuat kelompok Shoyan menghentikan langkah mereka. Pandangannya agak tertuju pada beberapa sosok manusia di dalam kota. Sudut mulut Shoyan tanpa sadar terangkat, membentuk senyum. Wilayah selatan ini mungkin luas, tetapi takdir begitu kebetulan. Ayo pergi menemui teman lama kita. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil dan yang lainnya di sampingnya. Dokter peri kecil mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tak lama kemudian, dia perlahan turun. Pada saat ini, di kota Liuchang, di dalam kediaman klan Liu, sekelompok orang berkerumun bersama. Hati mereka dipenuhi rasa takut saat melihat orang-orang di depan mereka. Orang tua yang memimpin kelompok itu adalah leluhur tua klan Liu, Liu Ya. Orang tua itu juga berada di tahap menengah pengembalian asal. Kekuatannya bisa dibilang sangat hebat di wilayah barat daya. Namun, Liu Ya tampaknya dalam kondisi yang agak mengerikan saat ini. Pakaiannya compang-camping dan dia penuh luka. Dia memegang tongkat di tangannya dan dagunya berlumuran darah. Matanya yang cekung dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia tidak pernah mengira bahwa klan Liu-nya akan mengalami hari seperti ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri di hadapannya. Pria parubaya itu mengenakan jubah bersulam yang indah dan tanpa cacat, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai alam raja asal. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di perbatasan barat daya, memang hanya sedikit yang bisa menandinginya. Fu Yulong, jangan terlalu sombong. Jika kamu berani menghancurkan klan Liuku hari ini, kamu akan mati suatu hari nanti. Liu Ya mengatupkan giginya erat-erat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terjepit dengan keras dari celah-celah giginya. Tatapan yang biasa ia gunakan untuk menatap pria parubaya di depannya seakan ingin memotongnya menjadi ribuan keping. Pria parubaya ini adalah kepala istana awan laut, Fu Yulong. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, orang ini benar-benar telah menembus level raja asal. Tidak mengherankan jika dia akan datang mencari klan Liu lagi. Bagaimanapun, Liu Ya sudah tua dan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Orang ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencaploknya. Hahaha. Siapa yang kamu bicarakan? Mungkinkah lembah api berkobar? Hahaha, dasar bodoh. Bagaimana mungkin lembah api berkobar mempersulitku, seorang ahli raja asal, untuk klan kecil yang belum resmi bergabung? Fu Yulong tertawa mengejek. Sekarang, kultivasinya telah menembus level raja asal. Tidak ada seorang pun di perbatasan barat daya yang bisa menandinginya. Selama dia tidak membuat lembah api berkobar marah, tidak menyinggung Shoyan, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di perbatasan barat daya. Bahkan jika dia membunuh Liu Ya di depannya dan menghancurkan seluruh klan Liu, siapa yang akan tahu? Siapa yang akan mencari masalah dengan ahli raja asal untuk klan yang telah hancur? Itu bukan lembah api berkobar, itu juga bukan Shoyan. Namun, itu jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat kau ganggu. Liu Ya tertawa dingin. Selain lembah api berkobar, ada makhluk besar lain di wilayah selatan. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Secara kebetulan, klan Liu-nya memiliki hubungan dengan makhluk besar itu. Di udara, Shoyan yang belum turun tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika mendengar ini. Berdasarkan pemahamannya saat ini tentang wilayah selatan, selain lembah api berkobar di selatan ekstrim, hanya ada hutan maple api. Jadi, itu burung api darah. Shoyan langsung teringat pada klan burung api darah saat mendengar perkataan Liu Ya. Saat itu, putra Zhu Hao sudah lama tinggal di klan Liu, dan Shoyan juga mendengar bahwa klan Liu sepertinya ada hubungannya dengan burung api darah. Sekarang, setelah dipikir-pikir, inilah yang dimaksud Liu Ya. Tentu saja, Fu Yulong sama sekali tidak mempercayai perkataan lelaki tua itu. Sambil terkekeh, dia memutar tangannya saat Origin Ki yang melonjak segera berkumpul di tengah telapak tangannya. Sosoknya melesat, muncul di depan Liu Ya dalam sekejap mata. Dengan senyum sinis di wajahnya, tangan Fu Yulong dengan kejam menghantam dada Liu Ya.
Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, selama klan Liumu dimusnahkan hari ini dan semua jejak mayatmu dihancurkan. Siapa yang akan bisa menyalahkanku? Jadi, mati saja. Begitu tawa menyeramkan itu terdengar, tangan Fu Yulong hendak menghantam dada Liuya. Aura Liuya saat ini sangat lemah dan tidak mungkin dia bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan ekspresi enggan saat tangan itu turun. Detik berikutnya, ketika telapak tangan yang melesat itu masih berjarak 1 inci dari tubuh Liuya, telapak tangan itu dengan mudah dikunci oleh tangan yang kuat. Ketika Fu Yulong menoleh, sebelum dia bahkan bisa melihat penampilan orang yang telah menyerangnya, seluruh lengannya yang telah melesat di depannya langsung terpelintir. Suara tulang patah terdengar, dan segera setelah itu, telapak tangan itu dengan ringan mendarat di dadanya. Tubuh Fu Yulong terlempar ke belakang seperti karung yang rusak. Selanjutnya, dia menghantam tanah dengan keras dan aura seluruh tubuhnya segera jatuh ke dasar. Ketika Fu Yulong mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang dikenalnya mengenakan jubah hitam berdiri di samping Liuya. Ketika wajah Xiaoyan muncul di matanya, seluruh hatinya hampir hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling tidak ingin dia ganggu akan benar-benar muncul di depannya dengan cara yang begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, dari telapak tangan Xiaoyan tadi, jika dia tidak menahan diri, kemungkinan besar dia yang sekarang sudah menjadi orang mati. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu kamu? Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia mengabaikan wajah Fu Yulong yang ketakutan. Sebaliknya, dia menatap wajah Liuya yang pucat di sampingnya. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Liuya. Pada saat yang sama, dia tertawa pelan dan berkata, "Fraksi besar yang disebutkan Tuan Tua sebelumnya seharusnya adalah klan burung api darah, kan?" Ketika kata-kata ini diucapkan, Liuya langsung tersadar. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Dia terkejut bahwa Xiaoyan benar-benar tahu tentang klan burung api darah. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia tetap menganggukkan kepalanya tanpa daya. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak berbicara lebih jauh tentang topik ini dan malah menoleh untuk melihat Fu Yulong. Di dalam rumah besar klan Liu di kota Liuchang, mata semua orang tampak kosong saat mereka melihat Xiaoyan yang telah memukuli Fu Yulong dengan 1 telapak tangan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa Fu Yulong yang saat ini adalah seorang ahli di tingkat Raja Asal dan kesulitan menemukan lawan di seluruh perbatasan barat daya, benar-benar akan dipukul dengan 1 telapak tangan oleh pemuda di depan mereka ini. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Tentu saja, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi hati Fu Yulong dan Liuya jelas menyadari bahwa pemuda berjubah hitam di depan mereka adalah orang terkenal di wilayah selatan. Dikabarkan bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh ketua sekte 10.000 kalajengking. Selama pertempuran antara kedua sekte belum lama ini, dia bahkan telah menyebabkan seorang ahli dari leluhur asal terluka parah. Orang seperti itu, terutama Fu Yulong yang baru saja naik ke kelas Raja Asal, dapat dianggap sangat beruntung karena dia tidak mati setelah menerima pukulan dari Xiaoyan sebelumnya. Jadi, apakah kau telah membunuhnya? Di samping Fu Yulong, Pei Hua sedikit melengkungkan bibirnya ke arah Xiaoyan sambil bertanya dengan acuh tak acuh. Tepat saat Xiaoyan hendak menganggukkan kepalanya, Fu Yulong buru-buru merangkak dari tanah karena terkejut. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Suaranya tergesa-gesa saat dia berkata, "Tuan Xiaoyan, semua yang terjadi di masa lalu memang salah Fu Yulong. Aku seharusnya tidak menjadikanmu musuh. Aku seharusnya tidak pernah menyentuh siapapun dari klan Liu, dan aku juga seharusnya tidak mengasosiasikan diriku dengan sekte boneka surgawi. Namun, sekarang aku telah membuka lembaran baru. Apa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dibicarakan Liuya sebenarnya adalah dirimu. Aku berharap Tuan Xiaoyan akan bermurah hati dan tidak menganggapnya serius. Selama Tuan Xiao bersedia melepaskanku, Fu Yulong akan mengikuti jejak Tuan Xiaoyan mulai hari ini dan seterusnya. Tuan Xiao, baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Aku bisa melupakan masalah ini, dan aku juga tidak membunuhmu." Mendengar kata-kata penembusan dosa yang tak ada habisnya dari orang ini, hati Xiaoyan benar-benar merasa kesal. Awalnya dia tidak bermaksud membunuhnya, namun jika orang ini terus berbicara tanpa henti, akan sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Seperti yang diduga, orang ini langsung menutup mulutnya saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Pei Hua di sampingnya juga meliriknya dengan wajah jijik. Dia setidaknya seorang raja asal, tetapi dia sangat tidak punya nyali. Dia benar-benar bisa mengatakan apa saja untuk bertahan hidup. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, ketakutan di hati Fu Yulong akhirnya mereda. Selama Xiaoyan tidak membunuhnya, semua hal lainnya tentu saja baik-baik saja. Baginya, hidupnya lebih penting dari apapun. Jika harga diri benar-benar penting, Fu Yulong tidak akan dengan mudah mendengarkan ancaman sekte boneka surgawi saat itu.
Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Tepat saat Fu Yulong diam-diam bersukacita dalam hatinya, kata-kata Xiaoyan terdengar sekali lagi. Hal ini membuat pikirannya bergetar saat dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Xiaoyan mengabaikannya dan terus berbicara. Mulai hari ini, Istana Awan Laut akan berada di bawah komandoku dan akan bertanggung jawab untuk melindungi klan Liu di kota Xingyang. Jika terjadi sesuatu pada klan Liu, bawahan ini bersedia membayar dengan nyawanya. Kali ini, sebelum kata-kata Xiaoyan sempat terucap, Fu Yulong buru-buru setuju. Sekarang bukan saatnya baginya untuk menentukan pilihan. Hidupnya ada di tangan Xiaoyan, jadi apapun yang diinginkannya tentu saja terserah Xiaoyan. Xiaoyan awalnya terkejut saat mendengar ini. Tak lama kemudian, dia tersenyum puas. Orang-orang ini benar-benar terus terang, langsung mengakui bahwa hubungan di antara mereka berdua. Dengan cara ini, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang klan Liu mulai hari ini, dan seterusnya. Ingat kata-katamu, jika terjadi sesuatu pada klan Liu, kamu harus berhati-hati dengan hidupmu. Kata-kata Xiaoyan yang agak gelap dan dingin membuat ekspresi Fu Yulong berubah sekali lagi. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya dengan hormat. Tentu saja, jika penampilanmu bagus, aku akan mengingatnya dengan sendirinya. Aku akan membuat beberapa pil untukmu di masa depan. Meskipun aku tidak berani mengatakan terlalu banyak, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mencapai level kaisar asal. Hati Fu Yulong langsung bergetar saat mendengar dua kata kaisar asal. Kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Di usianya, mampu menembus level kaisar asal sudah menjadi keinginan terbesarnya. Sekarang, karena kekuatan ini tidak datang dengan mudah, dia awalnya tidak memiliki keinginan untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, harapan segera melonjak di hatinya sekali lagi. Dia tidak berani ragu dan buru-buru mengakui kata-kata Xiaoyan. Baiklah, mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Mengenai hal ini, seharusnya aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kan? Xiaoyan berkata perlahan sambil melirik Fu Yulong. Bawahan ini mengerti. Fu Yulong segera menjawab dengan hormat ketika mendengar ini. Xiaoyan mengangguk. Baru kemudian dia melihat Liu Ya di sampingnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, Tuan Tua, kita akan bertemu lagi lain waktu. Liu Ya tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Melihat hal ini, Liu Changsong pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan saat ini telah tumbuh ke tingkat yang hanya bisa mereka kagumi. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa pemuda yang kultivasinya mirip dengannya 3 tahun lalu benar-benar akan tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam waktu 3 tahun. Sampai-sampai dia bahkan dapat mempengaruhi situasi seluruh wilayah selatan. Setelah itu, Xiaoyan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Fu Yulong. Setelah Fu Yulong mencatatnya dengan seksama, tubuh Xiaoyan bergerak, berubah menjadi bayangan hitam saat ia sekali lagi melesat ke langit. Di belakangnya, dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti. Dalam sekejap mata, kelompok itu sekali lagi menghilang di depan mata mereka. Di tempat yang sama, Liu Ya dan Fu Yulong menatap kosong ke arah sosok Xiaoyan yang pergi. Akhirnya, mereka menghela nafas dan saling memandang dengan tatapan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, Fu Yulong memimpin kelompok bawahannya dan segera meninggalkan tempat ini. Ketika kelompok Xiaoyan sedang dalam perjalanan kembali ke wilayah barat, sosok manusia tengah berdiri di luar sebuah gua di ruang kosong jauh di utara pada saat ini. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terdistorsi. Segera, seorang lelaki tua berjubah emas muncul di belakang orang ini. Ketika lelaki tua itu muncul, sosok di depannya segera menemukannya. Ia segera berbalik dan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Pemimpin klan. Mendengar ini, lelaki tua itu menganggukkan kepalanya pelan. Seketika, tatapannya yang dalam tertuju pada gua di depannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sosok muda yang duduk di kedalaman gua ini. Orang ini adalah harapan terbesar dari faksinya. Ya, Longlin, sudah berapa lama anak kecil itu berada di Gua Naga? Ucap orang tua itu. Pemimpin klan, dia sudah berada di sana selama 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Kalau begitu, si kecil itu telah membuat banyak kemajuan di Gua Naga. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata lelaki tua itu. Dalam waktu 2 tahun, dia telah dengan paksa melewati 2 level. Ini jauh lebih dari apa yang dia duga sebelumnya. Wilayah barat, kota hijau Jamrud. Semua orang yang hadir segera mengalihkan pandangan mereka saat cahaya keemasan bersinar di atas tanah terbuka yang luas. Ketika mereka melihat lagi, beberapa sosok manusia telah muncul di tanah terbuka. Secara mengejutkan, mereka adalah kelompok Xiaoyan setelah masalah dengan kota Liuchang. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti selama sisa perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di kota hijau Zamrud, Xiaoyan melihat jalan-jalan dan ganggang yang agak familiar di depannya. Pikirannya mengingat berbagai hal yang telah terjadi saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya tetap sama tetapi orang-orang telah berubah.
Wilayah barat ini juga telah mengalami perubahan besar. Di wilayah barat saat ini, orang yang benar-benar dapat disebut sebagai penguasa adalah si cantik yang sombong dan dingin di pegunungan Silin, diikuti oleh Lu Zongtian di kota Zehepu, dan klan Bai dari Gunung Bungkuk Hijau yang telah makmur dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga kekuatan ini masing-masing menempati satu wilayah. Di antara mereka, pegunungan Silin masih belum mengetahui urusan duniawi dan masih banyak ahli manusia yang bertualang dan berlatih di sana. Namun, tidak seperti sebelumnya, kedalaman pegunungan Silin akan menjadi tempat berbahaya yang sangat dipahami semua orang di dalam hati mereka. Kedua, daerah sekitar Zehepu tempat Lu Zongtian berada. Daerah Lu Zongtian ini terkenal karena mendirikan rumah lelang dan memiliki status yang cukup tinggi di wilayah Silin. Ditambah dengan kultivasi Lu Zongtian yang kuat saat ini, daerahnya sangat aman. Ketiga, ada pula klan Bai yang tidak diduga oleh siapapun. Kebanyakan orang di wilayah Silin tahu bahwa klan Bai pernah menjadi salah satu dari keempat klan besar di bawah sekte Pedang Surgawi. Namun, setelah 4 sekte besar itu dihancurkan, 3 klan lainnya telah disapu bersih oleh seseorang dalam semalam. Setelah itu, klan Bai mengambil alih semua kota dan tambang di bawah 4 sekte besar itu. Tetapi segera, klan Bai dengan tegas meninggalkan sebagian besar kota dan tambang itu. Setelah dengan cepat mengumpulkan semua keuntungan, mereka pada dasarnya menduduki wilayah di sekitar Gunung Bungkuk Hijau. Jarang menunjukkan diri lagi, klan Bai bertindak cepat dan tegas, mengumpulkan sebagian besar keuntungan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebelum mundur ke Gunung Bungkuk Hijau, hal ini memungkinkan banyak orang untuk memahami mengapa 3 klan besar itu musnah. Setelah itu, bahkan ada beberapa organisasi yang bekerja sama untuk menemukan klan Bai. Namun, ketika klan Bai mengeluarkan 2 ahli transformasi asal, berbagai organisasi yang menyerang mereka semua hancur. Karena hal inilah nama klan Bai dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Silin. Meski begitu, mereka masih tetap berada di sekitar Gunung Bungkuk Hijau dan tampaknya tidak memiliki niat untuk memperluas pengaruh klan mereka. Hal ini menyebabkan banyak faksi di wilayah Silin curiga. Orang luar tidak mengerti hal ini, tetapi klan Bai mengetahuinya dengan sangat baik. Bukannya mereka tidak ingin memperluas pengaruh mereka. Semua orang tahu bahwa hanya dengan sumber daya yang sangat besar, sebuah klan dapat berkembang pesat. Bagaimana mungkin klan Bai tidak memiliki pemikiran seperti itu? Namun kenyataannya mereka tidak dapat melakukan itu. Klan Bai tidak ingin menjadi lembah labirin di Gurun Qin yang kedua. Bagi mereka, Lambing Song di pegunungan Silin bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah pria yang berdiri di belakangnya. Di luar pegunungan yang luas, di tepi cakrawala, terdengar suara samar-samar menembus udara. Seketika, beberapa garis cahaya tiba-tiba melintas, membawa serta gelombang ledakan sonik. Pada saat yang sama, mereka telah muncul di atas pegunungan. Xiaoyan sedikit tertegun saat menatap pegunungan yang sudah dikenalnya di hadapannya. Pemandangan ini benar-benar membuatnya merasa seperti kembali ke rumah untuk sesaat. Dibandingkan dengan berbagai gangguan di dunia luar, tempat ini jelas jauh lebih damai. Secara khusus, saat ia memikirkan Lembing Shuang, senyum tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan. Ia kemudian melambaikan tangannya dan terbang menuju kedalaman pegunungan Silin bersama orang-orang di belakangnya. Dengan sangat cepat, beberapa sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Xiaoyan, dan yang lainnya satu demi satu. Yang terpenting, si cantik es, yang biasanya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, juga muncul di hadapan Xiaoyan saat ini. Melihat Xiaoyan yang tidak terluka di depannya, wajah Lembing Shuang yang dingin dan anggun tidak dapat menahan sedikit pun rasa terharu. Dia secara alami memahami bahwa di wilayah selatan yang ekstrim, Xiaoyan telah pergi selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sekarang, setelah dia melihat Xiaoyan kembali, emosi di hatinya masih terpengaruh. Di sisi lain, Xiaoyan melangkah maju dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia mengabaikan perlawanan si cantik dalam pelukannya. Lengannya yang kuat mengunci erat tubuh halusnya. Mulutnya dekat dengan telinga halusnya saat dia berkata dengan lembut, "Maaf, aku sudah kembali." Kalimat sederhana ini sepertinya mengandung semacam sihir yang menyebabkan tubuh Lambing Shuang yang lemah perlahan-lahan menjadi rileks. Dokter peri kecil menatap kedua orang di depannya. Ekspresi tertentu berangsur-angsur meredup. Seketika, dia menoleh dengan tenang dan tidak lagi memperhatikan mereka. Bai Hua, ular narwhal, dan yang lainnya menjadi akrab satu sama lain. Cai Er pernah bertemu Lian Er sebelumnya. Namun, Lian Er masih tertidur lelap saat itu. Sekarang, setelah mereka bertemu, mereka secara alami lebih akrab satu sama lain. Selain itu, kedua wanita ini dianggap seusia di antara kelompok itu. Jadi mereka dapat mengobrol lebih bebas. Li Bingrui, di sisi lain, dengan cepat berbaur bersama karena Lian Er. Hanya dokter peri kecil yang duduk sendirian untuk waktu yang lama. Ketika ketiga wanita itu tersadar kembali, dokter peri kecil telah menghilang. Saat ini, 5 orang sedang duduk mengelilingi sebuah meja di gua Tianying.
Ada minuman di atas meja. Suasananya kuat dan semua orang mengobrol dengan gembira. Di hutan pegunungan, CR membawa kedua wanita itu ke sebuah gubuk yang dibangun oleh singa api dan yang lainnya untuknya. Gadis kecil ini adalah nona muda tertua di pegunungan Silin. Dia mengandalkan Lembing Shuang untuk memanjakannya. Semua yang ada di sini juga diminta oleh gadis kecil ini. Meskipun desain gubuknya tidak terlalu bagus, lingkungan sekitarnya cukup cocok untuk ketiga wanita itu. Di bawah lingkungan yang begitu indah, mereka bertiga mengobrol dengan gembira. Xiaoyan dan Lembing Shuang tiba di pedalaman Silin. Tempat ini telah banyak berubah. Sebuah istana es yang megah telah dibangun. Kabut dingin memenuhi udara, mengubah tempat ini menjadi surga di bumi. Lembing Shuang menarik Xiaoyan ke kedalaman istana es. Xiaoyan dengan lembut menarik tubuh halus Lembing Shuang ke dalam pelukannya. Keduanya saling memandang. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi cepat dan panas. Di puncak gunung yang tak berpenghuni, dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih panjang sedang duduk sendirian. Sepasang matanya menatap langit kosong di kejauhan. Ada sepasang burung putih yang berputar-putar di langit. Mereka tampak menghiburnya, tetapi juga tampak mengeceknya. Dalam hal ini, dokter peri kecil hanya bisa tersenyum bodoh. Air mata berkilau jatuh dari sudut matanya. Pikirannya sekali lagi mengingat kata-kata yang diucapkan Xiaoyan ketika dia menyelamatkannya. Kamu adalah tanggung jawabku. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.